Oke, kita mulai dari kunci kontak ya teman-teman. Oke, jadi kunci kontak ini dia ada dua jenis. Yang pertama ada tipe yang kunci kontak manual, ada yang menggunakan seperti ini yaitu immobilizer. Jadi cara penggunaannya seperti apa? Jadi di sini ada tombol start stop buttonnya teman-teman. Nah, di sini bisa lihat ya, start stop button. Jadi ini untuk menghidupkan mesin kita. Jadi cara penggunaannya seperti apa? Oke, di sini remote-nya kita taruh dulu, bebas ya. Yang penting masih di area mesin, masih di area kabin ya. Kemudian kita klik tombol ini sekali teman-teman. Klik tombol sekali. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ini lampu on-nya menyala teman-teman. Lampu ACC-nya menyala. Jadi lampu ACC ini dia akan menghidupkan aksesoris teman-teman, kelistrikan aksesoris. Seperti contohnya apa? Contohnya seperti kabel lighter, kelistrikan yang seperti ini. Terus juga head unit teman-teman. Head unit ini dia ketika kita klik sekali, dia akan aktif. Dan juga radionya itu akan aktif teman-teman. Nah, jadi untuk kelistrikan yang ringan-ringan teman-teman. Nah, terus kita klik untuk kedua kali teman-teman. Caranya kita klik lagi, klik dua kali. Nah, kalian ya teman-teman. Jadi klikan yang kedua itu untuk menghidupkan seluruh kelistrikan dan juga mesin teman-teman. Jadi ketika sudah posisi seperti ini, itu tandanya mesin kita sudah siap untuk dinyalakan teman-teman. Nah, terus bagaimana untuk menghidupkan mesinnya? Jadi untuk menghidupkan mesin, kita harus injak dulu. Kita injak kopling, kita tekan koplingnya. Oke, lihat, kita tekan kopling dan sambil kita pencet sekali teman-teman. Kita pencet sekali. Nah, mesin langsung hidup ya teman-teman. Bisa lihat RPM-nya langsung menyala teman-teman. Oke, untuk penggunaan kunci kontak seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk kunci kontak yang immobilizer dan manual itu cara kerjanya hampir sama seperti tadi ya teman-teman. Oke, ada lampu indikator apa aja sih yang ada di speedometer ini? Oke, kita akan bahas semua teman-teman. Kita matiin dulu. Oke, kita akan bahas lampu-lampu yang ada di sini. Jadi saya mau menghidupkan dulu di posisi seperti ini teman-teman. Oke, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di sebelah kiri ini ada temperatur indikator temperatur mesin teman-teman. Jadi kalau misalnya ketika kalian lagi bawa jalan dan temperaturnya itu naik, jarumnya naik sampai merah, itu tandanya mesin kalian itu udah sangat panas. Itu bisa timbul overheat teman-teman. Itu berbahaya tandanya. Jadi kalian harus segera berhenti. Nah, ini adalah untuk RPM ya teman-teman. Untuk RPM mesin. Oke, ini RPM mesin. Dan yang kanan ini untuk kecepatan mesin kita, berapa kilometer per jam kecepatan mobil kita. Dan ini untuk indikator bensin teman-teman. Dan ketika kita baru menghidupkan mesin, itu ada beberapa lampu yang menyala teman-teman. Nah, lampu-lampu ini fungsinya apa aja? Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang lampu kuning itu adalah lampu check engine teman-teman. Jadi lampu ini normal ketika mesin belum jalan, tapi ketika mesin kita sudah hidup dan lampu ini masih aktif, itu berarti tandanya ada malfungsi atau ada kerusakan di sistem mobil kita teman-teman. Dan kalian harus segera mengecek ini ke bengkel terdekat kalian untuk di scan. Oke, dan ini adalah yang atasnya itu tombol minyak rem teman-teman. Ini tombol minyak rem. Jadi misalkan tombol ini menyala ketika mesin kita hidup, nah berarti ada yang salah nih di sistem pengereman kita, entah itu olinya habis atau ada kerusakan lain teman-teman. Oke, jadi ini ketika mesin hidup, lampu ini nggak boleh aktif ya teman-teman. Oke, yang ketiga ini ada logo bateri teman-teman, logo aki. Jadi sama ketika mesin kita hidup, tombol baterai ini nggak boleh nyala teman-teman. Kalau misalkan nyala, itu berarti pengisian aki di kendaraan kita itu nggak bekerja secara maksimal, atau juga bisa menandakan bahwa aki kita ini sudah
mau habis teman-teman, atau udah soak. Oke, ini yang kiri itu adalah logo seatbelt ya teman-teman. Ini logo seatbelt, jadi tandanya kita belum menggunakan seatbelt. Dan ini itu adalah tombol power steering teman-teman. Nah kemudian ini adalah tombol brake, ini adalah tombol rem tangan. Kalau misalkan kita angkat rem tangan, itu tandanya dia akan menyala. Tapi kalau misalnya kita lepas rem tangannya, dia akan hilang teman-teman, akan mati. Oke, terus di sini ada apa lagi? Nah di sini bisa lihat ya, ini adalah suhu di luar ruangan kita teman-teman. Suhu di luar mobil, suhu ruangan luar 35 derajat Celcius. Nah ini untuk konsumsi rata-rata harian. Jadi ketika mobil kita jalan, konsumsinya itu berapa kilometer per liter sih konsumsi bensin kita. Nah terus yang kedua itu adalah odometer ya. Nah ini odometer, jadi berapa jarak tempuh yang sudah digunakan oleh mobil ini. Nah yang ketiga, yang terakhir itu adalah jam ya. Kita lanjut ke yang lain. Kita beralih ke lingkar kemudi teman-teman. Di lingkar kemudi ini itu ada tombol klakson, yaitu ini. Jadi untuk menghidupkannya ya tinggal pencet aja seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Dan ini adalah steering wheel control. Namanya adalah steering wheel control. Jadi ini akan menyambung dengan head unit atau radio kalian teman-teman. Jadi di sini ada mode, biasanya untuk mode silent. Ini untuk mode dari ini. Ini untuk silent mode. Nah ini untuk memperbesar dan memperkecil volume. Dan ini untuk biasanya untuk next lagu atau next video. Nah ini tombolnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah ini setiap mobil itu ada yang menggunakan steering wheel control, ada yang tidak. Jadi biasanya ini cuma fitur tambahan teman-teman. Jadi ya ada yang menggunakan, ada yang tidak. Dan juga di sini ada airbag teman-teman. Nah ini opsional ya, ada airbag. Jadi fungsinya apa? Jadi ketika terjadi tabrakan di mobil kita, itu dia akan mengembang atau meledak sini itu untuk melindungi kita teman-teman. Dan ini opsional, ada yang menggunakan airbag, ada yang tidak. Oke, untuk lingkar kemudi tombol-tombolnya seperti itu ya teman-teman, cukup mudah. Dan kita akan beralih ke yang lain, yaitu ke head unit ini teman-teman. Oke, ini untuk head unit ini opsional ya teman-teman ya. Jadi ada yang menggunakan ini, saya menggunakan head unit yang Android. Jadi untuk menyetel lagu segala macem, ya ini sama seperti HP ya teman-teman, sama seperti tablet. Jadi di sini kalian bisa nyambungkan ke YouTube, Google Maps dan lain-lain. Ya ini hanya tambahan. Tapi kalau misalnya mobil kalian masih baru, biasanya masih belum berbentuk seperti ini ya teman-teman, masih original. Nah sekarang kita beralih ke tombol yang ada di panel kanan supir teman-teman. Ini ada panel apa aja sih? Dan ini umumnya itu adalah panel untuk naik turun power window ya teman-teman. Ini adalah panel power window. Jadi ini adalah untuk menurunkan, menaikkan yang supir. Ini yang pintu sebelah kiri, ini untuk penumpang yang belakang teman-teman. Jadi cukup dipencet atau dinaikkan untuk menaikkan atau menurunkan posisi dari kaca di mobil kita teman-teman. Ini adalah tombol untuk mengunci pintu ya. Jadi untuk mengunci pintu bisa lihat di sini teman-teman. Misalnya saya buka, nah dia akan terbuka. Misalnya kita kunci, nah dia akan mengunci teman-teman. Oke, ini untuk settingan supaya penumpang itu tidak bisa menaik turunkan kaca penumpang. Jadi misalkan ada yang iseng ya teman-teman, suka ada yang iseng ya, suka naik turun buka tutup jendela, ya kita bisa matiin dari sini. Jadi cuma supir yang bisa untuk menaikkan atau membuka atau menutup kaca jendela mobil kita. Oke. Nah di sini ada apa lagi? Di sini ada tombol untuk menaikkan mengatur posisi dari spion ya. Ini power track teman-teman, power track. Jadi cara kerjanya gampang. Jadi harus dinyalain dulu, ya kan?
Oke, cukup di posisi on. Ini bisa misalkan kita ke kanan ya teman-teman, kita putar ke R. Nah, nanti kita tinggal seperti analog aja, nanti dia akan berubah gini. Nah, oke teman-teman, lihat ya, ini saya naikin. Oke, ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke kanan, ini ke bawah. Jadi cukup kayak main analog aja teman-teman gitu, kiri kanan atas bawah. Oke, ini untuk ke kiri sama ya, kiri kanan atas bawah bisa. Dan ini untuk satu tombol ini adalah untuk meretract atau menutup spion kita teman-teman. Oke, kita coba ya, kita pencet. Nah, dia akan menutup ya teman-teman. Kita pencet lagi, dia akan membuka. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk tombol-tombol yang ada di sebelah kanan supir. Oke, kita beralih lagi ke persneling ya teman-teman. Oke, ini adalah persneling. Jadi ini untuk memindahkan gigi ya. Jadi misalkan kalian mau memindahkan gigi itu ke kiri ya, kiri, kiri depan. Kemudian kita balikin lagi, ini gigi 2. Ini kita balikin lagi, gigi 3. Ini gigi 4. Oke, gigi 5 ke kananin dulu, atas. Dah habis. Kalau mundur sama ke kananin, tarik ke belakang. Itu untuk R ya, untuk yang mundur. Tapi posisi memindahkan ini harus menginjak kopling dulu ya teman-teman. Jangan sampai kalian memindahkan persneling ini, memindahkan gigi tanpa menginjak kopling ya teman-teman. Itu bahaya. Jadi harus nginjak kopling dulu, baru kalian gerakan ini ya, tuas ini. Oke, di sini ada untuk rem tangan ya teman-teman. Jadi fungsinya sama. Ini untuk misalnya kalian berhenti, kalian harus wajib rem tangan ya. Cara pakainya gampang, kalian tinggal tarik aja. Kalian tarik gini. Untuk melepasnya kita tekan, turunin. Misalnya kalian mau rem tangan, tinggal tarik. Dah, gitu cukup teman-teman. Buka, tinggal turunin. Gitu. Sip. Nah, gitu gampang ya. Untuk rem tangan sudah. Kita beralih ke tombol-tombol lampu teman-teman. Di sini ada 3 buah tombol, 1, 2, dan 3 di sini. Oke, ada apa aja? Oke, kita mulai teman-teman. Oke, ini adalah fungsinya ada untuk lampu kota. Jadi misalnya kita klik sekali. Nah, ini adalah untuk lampu kota teman-teman. Jadi kalau lampu kota itu nanti dia lampu speedometer, dan lampu aksesoris lainnya itu akan menyala teman-teman. Misalnya kita klik sekali ya tadi ya. Kita klik sekali. Nah, di posisi ini ya, itu lampu kotanya akan menyala. Nah, kita ke atasin lagi sekali. Nah, kalau posisi seperti ini, itu lampu depannya akan menyala teman-teman. Jadi lampu utamanya akan menyala. Nah, ini untuk membalikan lagi, kita off aja. Oke, terus bagaimana untuk lampu sen? Jadi lampu sen kalian cukup tarik ke atas ini, ke kiri, untuk ke kiri ya. Tarik ke atas. Oke, supaya gampang. Nah, supaya kelihatan. Nah, ke kiri. Kalau ke belakang itu untuk sen kanan. Oke, ke kiri. Ini ke kanan. Oke, untuk lampu dim, lampu tembak, kalian harus tarik ini ke atas. Nah, lihat ya. Oke, lampu warna birunya menyala. Itu tandanya kita sedang menghidupkan lampu tembak. Nah, di sini ada apa lagi? Nah, di sini tombol kiri adalah untuk wiper ya teman-teman. Jadi ke kiri untuk wiper. Nah, ini untuk mode slow. Kita ke bawahin lagi, dia bisa lebih cepat lagi teman-teman. Nah, oke, bisa 3 kali kedipan, lebih cepat. Oke, jangan. Kalau nggak ada airnya jangan teman-teman, takut rusak. Oke, dan di sini ada pengaturan waktunya ya, ada intermittennya. Jadi kalian bisa setting berapa lama jeda dia mau naik turunnya wiper ini teman-teman. Dan gimana caranya kita ingin misalnya menghidupkan air di wiper? Jadi kalian cukup tekan ini ke atas, nanti air akan keluar.
Oke, kita lihat ya. Tuh. Kelihatan kan teman-teman? Oke, kita coba lagi ya. Nih, kita tarik ke atas. Nah, air akan keluar teman-teman. Kita tarik ke atas, cukup tarik ke atas. Oke. Nah, ini satu lagi teman-teman. Di sini ada satu tombol. Nah, di sini adalah tombol untuk lampu fog lamp teman-teman. Nah, jadi fog lamp ini fungsinya untuk lampu kabut ya. Jadi ketika cukup mudah, jadi cukup ditekan gini dia udah nyala. Tekan lagi dia akan mati. Oke. Begitulah. Ini yang berikutnya adalah tombol AC ya teman-teman. Jadi ketika kalian mau menghidupkan AC, di sini ada dua buah putaran ya. Jadi yang kiri biasanya untuk menghidupkan AC, yang kedua adalah untuk mengatur kecepatan kipas yang ada di AC tersebut. Jadi ini untuk menghembuskan angin, kalau ini untuk menciptakan udara dingin. Jadi sebenarnya dia untuk menghidupkan kompresor AC-nya teman-teman. Kita hidupkan dulu blowernya, dia AC-nya akan auto hidup. Nah, ini AC-nya sudah hidup. Jadi ini untuk mati AC. Nah, ini hidup AC-nya. Kompresornya udah nyala. Nah, ini untuk settingan temperatur teman-teman. Nah, jadi misalnya kalian mau temperatur berapa. Nah, ini untuk nih misalnya saya geser ke kiri, dia temperaturnya akan lebih turun. Nah, ini akan lebih dingin teman-teman. Nah, untuk blower ini untuk kecepatan anginnya. Jadi misalnya kita ke kanan, dia akan lebih diri, hembusan udaranya akan lebih banyak. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini untuk mengatur arah angin AC-nya, apakah mau ke kaki, apakah mau ke muka kita, ataukah mau ke full ke kaki kita. Nah, ini full, kalau ini full ke badan kita teman-teman. Oke, di video berikutnya gue akan coba mengajari kalian bagaimana cara mengendarai mobil manual yang baik dan benar untuk pemula teman-teman. Jadi kalian mau request video apa lagi, insya Allah akan gue buatkan. Jadi kalian tulis di kolom komentar kira-kira gue mau bahas tentang video apa lagi mengenai cara belajar mengemudi teman-teman. Oke, itu aja video dari gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next my video. Bye. Hui. Selamat mengemudi.